Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia karena letaknya sangat strategis berada di tengah Indonesia dan berbatasan dengan laut yang menghubungkan benua Asia dan Australia. Sejak dahulu, Sulawesi Selatan menjadi titik pusat perekonomian dan perdagangan di Indonesia Timur. Terdapat 24 kabupaten di Sulawesi Selatan memiliki kegiatan ekonomi yang potensial menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga nasional. Demografi yang tinggi menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dihuni banyak suku, bukan hanya suku asli Sulawesi Selatan, banyak pula pendatang dari berbagai penjuru negeri datang dan menetap di sini. Meski begitu, masyarakat Sulawesi Selatan yang heterogen selalu hidup rukun, damai, serta saling menghormati dan mendapatkan kebebasan memeluk kepercayaan yang menjadi hak setiap warga negara. Sulawesi Selatan, provinsi yang sangat menjunjung tinggi kerukunan umat beragama, sebagai daerah multi etnis dan agama, tetap rukun dalam Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, Sulawesi Selatan menjadi miniatur kerukunan umat beragama di Indonesia. Contohnya ada di Kabupaten Tanah Toraja. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keragaman, tapi untuk menyikapi keragaman dengan penuh kearifan. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, dan menjaga Indonesia. Perkenalkan, nama saya Layuk, putra asli Bumi Lakipada Toraja, salah satu suku asli dari Sulawesi Selatan, selain Bugis, Makassar, dan juga Mandar. Kalian pasti sudah tidak asing dengan tanah kelahiranku, Toraja. Ya, nama Toraja memang sudah sangat tersohor dengan pariwisatanya. Mulai dari alam yang indah, hingga adat budaya kami menjadi magnet banyak wisatawan datang ke sini. Rambu Solo salah satunya, yang berhasil mendatangkan ratusan bahkan ribuan wisatawan setiap tahunnya. Kata Toraja sendiri berasal dari kata Bugis, Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Lalu pada tahun 1909, pemerintah kolonial Belanda datang dan menamai orang Toraja beragama Kristen. Tetapi ada juga kok sebagian kami di Toraja, misionaris Belanda lantas menyebarkan agama Kristen kepada nenek moyang kami. Karena itulah mayoritas dari kami memeluk agama Kristen. Tetapi dewasa ini tidak sedikit dari kami yang memutuskan memilih memeluk agama lain seperti Islam atau Hindu. Menurut kepercayaan kami suku Toraja, terdapat sebuah hubungan yang erat antara tongkonan, manusia, dan bumi. Ajaran ini ada dalam pedoman masyarakat yang kami kenal dengan Aluk Todolo. Jauh sebelum masuknya ajaran agama besar seperti Kristen, Islam, atau Hindu di tengah-tengah kami.
Aluk Todolo adalah agama leluhur nenek moyang kami yang telah mempengaruhi kehidupan kami secara turun-temurun hingga saat ini. Pengaruh Aluk Todolo masih sangat kental dan berakar dalam kehidupan masyarakat Toraja. Upacara-upacara yang kami gelar seperti Rambu Tuka atau Rambu Solo adalah bentuk penghargaan kami terhadap ajaran Aluk Todolo yang menjadi sumber adat yang berlaku di Toraja. Masuknya agama ke Toraja tidak lantas kami melupakan ajaran Aluk Todolo yang menjadi identitas kami. Bahkan akan terus kami lestarikan. Aluk Todolo dan adat masyarakat Toraja adalah sebuah kesatuan, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apapun agama resmi yang sudah dianut, orang Toraja memegang teguh Aluk Todolo. Agama Kristen adalah agama paling besar di tanah Toraja dengan jumlah pemeluk paling banyak. Tapi agama lain seperti Islam dan Hindu juga mendapat pengakuan dan tempat yang setara di Toraja. Bahkan boleh saya katakan, kampungku ini menjadi tempat terbaik untuk belajar mengenai kerukunan beragama. Karena semua pemeluk agama berkumpul hidup rukun di Toraja, kami semua menjalani hari-hari dengan damai dan tenang. Toraja memang sangat kental dengan suasana agama Kristen. Di salah satu bukit yang mengelilingi kotanya tampak tugu salib menjulang tinggi. Kami menyebutnya Buntu Singki. Selain tugu salib, ada juga patung Yesus berukuran raksasa. Kedua tangannya merentang sejajar bahu, seakan memberkati setiap warga Toraja. Tinggal selama puluhan tahun di Toraja, saya memiliki pengalaman positif mengenai kerukunan beragama. Sebagai umat Kristiani, agama mengajarkan cinta kasih, persaudaraan tanpa memilih dan memilah karena semua adalah ciptaan Tuhan. Semua agama pun mengajarkan hal tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toleransi sangat terjaga di kampungku Tanah Toraja. Meski daerah ini dihuni sebagian umat Kristiani, tapi rumah ibadah seperti masjid akan mudah kita temukan di sini untuk saudara kami umat Muslim melaksanakan kewajibannya beribadah. Tapi Pak Haji, waktu nami kita lama sembayang. Oh iya, oh iya. Saat tengah asik bercengkrama di bawah tongkonan, masjid pun mengumandangkan suara azan, pertanda waktunya menunaikan ibadah bagi saudara kami umat Muslim. Kami sudah terbiasa mengingatkan mereka untuk melaksanakan kewajibannya menunaikan sholat. Inilah wujud indahnya toleransi beragama di kampungku Toraja. Saling mendukung sesama saudara meski berbeda kepercayaan masalah agama. Kami sadar karena hidup berdampingan tentu kami akan selalu saling membutuhkan. Mungkin tidak masih sesuai dengan apa terpokok, tapi itulah kemampuan kami. Semangat Buddha Pak, selamat. Insyaallah nopo motong ora lampe balai.
Hubungan kami sesama antar umat beragama memang sangat rukun. Setiap kesempatan, kami semua saling melibatkan. Pada saat menggelar upacara adat misalnya, baik itu rambu solo atau rambu tuka dan upacara adat lainnya, kami tahu saudara kami yang muslim memiliki keterbatasan untuk mengkonsumsi makanan yang dilarang dalam ajaran agama mereka. Karena itu kami menyediakan tempat makanan khusus bagi mereka, di mana semuanya disiapkan dan disediakan oleh sesama muslim, biar lebih terjamin kehalalannya. Mereka pun bisa menyantap hidangan dengan tenang dan tanpa rasa khawatir. Begitupun sebaliknya ketika kami menggelar upacara, berbagai bantuan dari umat muslim pun berdatangan. Tanpa pamrih, mereka menolong dan meringankan beban kami. Kerukunan di Tanah Toraja itu adalah budaya. Dan itu sudah diletakkan. Pondasi kerukunan ini sudah diletakkan oleh nenek moyang orang Toraja sebelum agama-agama Samawi itu hadir di Tanah Toraja. Budaya tongkon ini menjadi bagian menginspirasi kehidupan keberagamaan orang-orang Toraja. Tidak ada satupun percekcokan, perselisihan yang menyangkut agama dan pun masalah-masalah makanan. Budaya itu diikat dari tongkonan. Ini rumah leluhur orang Toraja. Di sini ini ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ya, bahkan ada Buddha. Semua hidup rukun, damai, tentram, sehati, sepikir, sejiwa, dan tidak pernah ada perselisihan. Itu dikarenakan karena perbedaan agama. Saling tolong-menolong antar pemeluk agama di Toraja seakan sudah menjadi budaya sejak nenek moyang kami dahulu, yang mengajarkan kami saling topang-menopang tanpa membeda-bedakan. Karena semua yang terlahir dengan darah suku Toraja adalah saudara. Lihat saja bagaimana masyarakat Toraja saling bahu-membahu saat membangun rumah ibadah. Semua agama akan hadir membantu. Kebersamaan itulah yang dirasakan umat Katolik di Toraja. Kalau kami dari Gereja Katolik melihat, memantau, toleransi itu sangat kuat. Kenapa? Karena baik dalam pekerjaan gotong royong, kami semua hadir, golongan yang juga hadir. Kalau dikatakan yang dapat pekerjaan itu Gereja Katolik, ya gereja lain juga, dari Muslim juga hadir, memperhatikan kerjasama. Ini waktu di Cor ini, plat ini, gereja ini, diundang semua tokoh-tokoh agama waktu merapat. Nah, saat dia kerja, datang tokoh-tokoh itu dengan anggotanya. Juga dihadiri bupati, dan orang yang datang kerja kurang lebih 1000 orang. Nampaknya toleransi, kerjasama yang baik di dalam keagamaan. Di Toraja, Islam menjadi agama terbesar setelah Kristen, Protestan, dan Katolik. Para umat Muslim pun memiliki peran dan kontribusi di masyarakat, seperti halnya umat agama lain. Karena menjadi tempat wisata, Toraja banyak didatangi oleh banyak wisatawan dari berbagai penjuru. Dan tidak sedikit mereka yang datang ke sini adalah saudara Muslim kami. Tetapi jangan khawatir, meskipun mayoritas kami adalah non-Muslim, mencari makanan halal di Toraja bukanlah hal yang sulit atau mustahil.
Di pusat kota Makale misalnya, dengan mudah bisa kita temukan rumah makan atau restoran yang menyediakan makanan halal. Selain disediakan untuk para wisatawan, rumah makan atau restoran ini juga untuk menghormati saudara kami para muslim pendatang yang berkunjung ke Toraja. Jadi intinya adalah bahwa selaku muslim di Tanah Toraja ini, ya masalah keyakinan, masalah agama tidak ada masalah. Betul-betul kita saling menghargai, saling ya melengkapi, apalagi kalau kegiatan aspek sosial masyarakat Toraja itu sendiri betul-betul tidak ada ya semuanya terjadi pembauran. Apalagi dengan kami ya diikat oleh tongkonan ini, ya di salah satu tongkonan ini ya semua agama ada. Jadi memang kami tidak ada jalan untuk tidak mau mempermasalahkan agama, tetapi Toraja ini tidak ada masalah buat agama itu, dan mereka yakin dan kami semua yakin bahwa agama itu persoalan asasi pribadi kita dengan Tuhan. Persoalan dunia ini ada persoalan kita bersama, apalagi untuk menjaga keutuhan daerah, keutuhan bangsa ini, itu persoalan kita. Jadi ini betul-betul yang kami rasakan di Tanah Toraja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua agama mengajarkan dan menganjurkan umatnya menjadi yang terbaik, saling mengenal, memahami, menghargai, mengasihi, bahkan saling tolong-menolong dalam kebaikan tanpa membeda-bedakan. Jika menghadapi permasalahan, kami selalu menyelesaikan dengan persaudaraan sambil duduk bersama di tongkonan. Iya, tongkonan bagi kami bukan semata-mata tempat tinggal, tetapi adalah simbol ikatan kekeluargaan yang menyatukan hubungan kekerabatan berdasarkan adat leluhur suku Toraja. Segala hal berkaitan dengan masalah adat dan kehidupan sosial dibicarakan dan diselesaikan di dalam tongkonan. Selain warga beragama Kristen dan Islam yang hidup rukun dan damai, warga beragama lain seperti Hindu merasakan ketenangan hidup saling berdampingan di Toraja. Sebagai bagian dari masyarakat Toraja yang masih memegang kekayaan adat dan tradisi, umat Hindu di Toraja menyadari toleransi adalah kunci merawat persatuan di tengah keberagaman. Sikap saling menghargai, menghormati, memahami, dan menerima perbedaan adalah keharusan, apalagi semua masyarakat Toraja adalah berasal dari keturunan nenek moyang yang sama, menganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Memang kami dari dulu dipesankan tentang suatu semboyan secara lisan dari secara turun-temurun bahwa seandainya ranting atau daun-daun kayu itu menjelma menjadi manusia, maka akan kami jadikan sahabat juga. Jadi memang begitu, dan dari pesankan begitu, wahai manusia bersahabatlah. Kami dari dulu melakukan begitu. Jangankan yang sudah jadi manusia, yang belum lahir jadi manusia pun kami doakan jadi manusia. Yang sudah meninggal pun kami upacarakan supaya mereka tentram di alam baka. Yang belum diupacarakan juga begitu, ada upacara khusus agar mereka tenang di alam sana. Apalagi yang memang masih hidup. Jadi kami tidak ada masalah dengan toleransi ini. Dan kami sangat bersyukur karena setiap ada keluarga kami meninggal yang muslim, maka kami membutuhkan juga teman-teman muslim yang mengurusnya. Nah, karena kami tidak sanggup. Nah, begitu juga kadang-kadang di agama lain mereka ada masalah krusial yang mereka tidak bisa selesaikan, yang harus diacarakan secara agama Hindu, maka kami juga membantu mereka agar masalahnya selesai. Toraja adalah rumah yang ramah dan nyaman bagi siapapun. Para pendatang pun merasakan hal itu. Tidak heran banyak pendatang yang telah betah hidup dan menetap di Tanah Toraja. Tidak sulit berinteraksi ataupun beradaptasi dengan kami masyarakat lokal. Itulah daya tariknya.
tidak pernah membeda-bedakan siapapun, apapun latar belakang mereka, pekerjaan ataupun agama yang dianut. Banyak dari mereka yang seolah menemukan rumah kedua di Toraja setelah kampung halaman mereka. Saya sendiri sudah 27 tahun lebih tinggal di Tanah Toraja sejak tahun 95 sampai sekarang. Dan selama keberadaan saya di sini Tanah Toraja, saya itu merasa aman, tentram, dan damai. Dan saya tidak pernah mendengar ada sekecil apapun ekses itu tentang istilah antara pendatang dan pribumi. Semua menyatu sebagai satu keluarga, karena prinsip orang di sini itu bahwa siapapun yang datang, kalau sudah tinggal di Tanah Toraja, itu adalah saudara kita. Boleh dikatakan, moderasi beragama menjadi perekat dan pemersatu bagi kami di Toraja. Sikap inilah yang menghindari kami dari segala bentuk atau macam permasalahan, terutama yang mengatasnamakan agama tertentu, seperti radikalisme, kekerasan, ujaran kebencian yang memecah belah persatuan. Penting bagi kami menjaga kemajemukan yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Beragama diyakini sebagai kehendak Tuhan yang Maha Esa. Keragaman tidak bisa diminta, melainkan pemberian Tuhan yang menciptakan, bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima dan dijaga. Kita dikaruniai 6 agama yang paling banyak dipeluk masyarakat Indonesia. Ada ratusan suku, bahasa, dan aksara, serta kepercayaan yang menjadi kearifan lokal. Dapat dibayangkan ada banyak pendapat, pandangan, dan keyakinan, serta kepentingan. Hanya rasa saling memahami. Tuhan menciptakan kita berbeda agar kita bisa belajar dan mengenal satu sama lain. Dan ideologi negara kita Pancasila sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Toraja bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya yang berhasil mengelola keragaman agama dan budaya. Konflik dan gesekan sosial berskala kecil memang kadang terjadi, namun kami berhasil selesaikan dengan komunikasi yang kami bangun di rumah adat kami, Tongkonan. Perbedaan itu membuat kita saling melengkapi, menyempurnakan, dan saling mengisi antar satu dengan yang lainnya. Karena dalam perbedaan itu ada rahmat. Agama hadir dalam kehidupan ini agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karena itu, jangan gunakan agama sesama kita saling menegasi, saling merendahkan, sehingga meniadakan satu dengan yang lain. Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara yang beragama, yang membangun bangsa, menjalin persaudaraan, menguatkan persatuan dengan nilai-nilai agama sebagai himpunan hidup dalam bernegara. Sudah saatnya kita berubah untuk lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dengan rasa solidaritas.